Halo semuanya, selamat datang di Sahara, Suara Hangat Narasumber. Podcast yang akan membawa kita menelusuri perjalanan inspiratif yang dikemas hangat oleh para narasumber kita di dunia keperawatan. Nah, perkenalkan, aku Andini Masuha selaku moderator Podcast Sahara episode 4 kali ini akan berbincang seputar pengalaman kepemimpinan dan organisasi saat menjadi maba di tanah rantauan. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, seorang maba pastinya akan melewati masa-masa yang namanya ospek. Nah, di masa tersebutlah mental seorang maba ini dibentuk untuk mempersiapkan diri yang lebih tangguh demi mengemban ilmu di tanah rantauan. Pada Fikes ini atau Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya di keperawatan, terdapat beberapa rangkaian ospek, yang mana di puncaknya akan terselenggarakan pengabdian masyarakat. Nah, pada puncak itulah pengabdian masyarakat ini dilakukan langsung terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya. Oke, di podcast Sahara kali ini kita akan mengajak Wakil Ketua Angkatan dari FK Fikes UB 2022 dan BPI Penmas FK Fikes UB 2022 untuk sharing pengalaman dan semoga bisa memotivasi kita semua, khususnya untuk teman-teman maba. Oke, kalau begitu langsung saja kita sambut Intan Putri Purwandari dari PSIK 2022. Oke. Halo Intan. Halo Andini. Gimana nih kabarnya hari ini Intan? Alhamdulillah baik ya. Waktu kesini macet atau enggak? Enggak sih, karena deket kosnya, jadi enggak macet. Jadi cepet aja ya kesininya. Pakai motor ya ini kalau nggak salah tadi. Iya bener, pakai motor. Makanya cepet banget nih. Oke, tadi kan aku udah ngomong tentang apa yang akan kita omongkan pada podcast kali ini. Nah, sebelum itu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, nama lengkapnya dan asalnya dari mana Intan. Oke, halo semua, kenalin nama aku Intan Putri Purwandari. Biasanya dipanggil Intan, asal aku dari Kota Mojokerto. Oke, dari Kota Mojokerto ya. Berarti ini cocok banget dengan tema kita kali ini mengenai anak rantauan. Karena sekarang kan yang kita tahu kita berada di Universitas Brawijaya yang mana tempatnya di Kota Malang. Jadi, nah Intan ini kan anak rantau yang berada di Malang untuk mengejar cita-citanya. Betul. Oke, gimana sih pengalaman kamu yang jauh dari kampung halaman untuk pertama kalinya demi mencari ilmu itu? Kira-kira ada nggak sih tantangan yang dirasakan dan gimana cara mengatasinya? Oke, jadi aku mau cerita dikit ya. Jadi sebagai anak rantauan itu kan kayak baru pertama kali ini aku merasakannya. Iya betul. Jadi contoh hal kecil aja makan. Nah kalau di rumah kan kalau misal makan udah ada yang nyiapin. Nah kalau di kos sekarang tuh kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak kita harus bisa mandiri gitu, nyiapin makanan sendiri. Kadang masak, kadang harus beli dulu kayak gitu. Jadi kayak tiap hari tuh bangun tidur langsung aku nanti makan apa kayak gitu. Iya benar. Tantangannya sih harus berani kayak aku harus bisa kayak gini gitu, nyuci sendiri kayak gitu. Oke, ya sih karena mungkin aku juga sedikit cerita ya, karena aku sendiri kan Intan juga tahu aku emang asli dari Malang, jadi mungkin sedikit tidak relate dengan tema kali ini, tapi yang aku tahu dari teman-teman sekalian ini tuh yang anak rantauan memang tiap harinya tuh bingungnya nanti makan apa. Iya, pasti dong. Nanti makan apa. Terus memang yang didapatkan dari seorang anak rantauan ini kan kemandiriannya ya. Benar. Jadi apa-apa memang sendiri, apalagi emang dipaksa untuk survive di kota orang lain gitu, bukan dari tanah kelahirannya sendiri. Betul. Oke. Jadi seperti itu ya, kayak tantangan dan apa perasaannya menjadi anak rantauan. Nah, selanjutnya nih dengan tadi udah dibilang hidup sendiri di kota orang ini. Gimana sih cara Intan untuk mengatur waktu antara kuliah dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar akademik gitu? Oke, jadi kalau misalnya kuliah dan kegiatan lain itu sebenarnya dari dulu aku juga udah belajar untuk mengatur waktu itu. Soalnya aku ikut tari kan, jadi kayak disanggar sama ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kayak ya diatur aja waktunya, kalau malam tuh besok aku mau ngapain kayak gitu. Jadi
kayak pagi sampai sore itu misalnya sekolah. Jadi ngerjain tugasnya setelah sekolah itu tadi. Terus habis itu kalau misalnya ada jadwal latihan, ya malamnya kita latihan kayak gitu. Terus biasanya aku juga nyiapin alarm. Jadi kayak besok ada kegiatan apa aja, itu aku alarm 30 menit sebelum kegiatan. Jadi aku kayak nggak bakal lupa gitu ada agenda tersebut. Oke, supaya bisa prepare ya. Iya benar. Oke, jadi emang harus ini lebih ke disiplin waktu. Iya benar. Kayak misalkan jadwalnya besok harus gini, berarti harus dilaksanakan. Tuh. Dan jangan lupa pengingat dari HP-nya. Oke, keren banget. Sama sih, aku juga setuju. Aku juga kayak gitu sih. Iya. Oke, nah ini kan setauku nih, Intan ini kan wakil ketua angkatan dari FK Fikes ya kan, FK Fikes 2022. Nah mungkin for your information aja nih guys, kita kan sekarang prodi ilmu keperawatan udah di Fakultas Kesehatan. Ilmu Kesehatan. Tapi ini tuh tahun pertama kita, Ya, tahun pertama kita berada di fakultas sendiri karena tahun lalu tuh kita ospeknya juga masih bareng dengan bareng ya 5 prodi. Iya, masih bareng dengan Fakultas Kedokteran. Jadi Intan inilah seorang wakil ketua angkatan dari FK Fikes 2022. Nah, gimana sih Intan rasanya nih? Rasanya seorang mahasiswa baru kan waktu itu. Seorang mahasiswa baru di lingkungan baru, tapi sudah diberi tanggung jawab untuk memimpin teman-teman seangkatannya. Oke. Jadi ceritanya tuh sebenarnya aku juga kaget ya. Tiba-tiba bisa diamanahi dan dipercaya buat megang kepemimpinan itu. Jadi kayak baru awal masuk menjadi mahasiswa baru, tiba-tiba udah disuruh jadi pemimpin. Iya. Kayak aku mikirnya apakah aku bisa untuk memimpin teman-teman, apalagi waktu itu kan masih 5 prodi. Jadi total mahasiswanya itu masih 790-an. Banyak, itu hampir 800 guys. Iya, makanya. Tapi di sisi lain aku juga kayak percaya bahwa ini adalah kesempatan aku buat membuktikan pada diri aku tuh bisanya sejauh mana gitu. Nah, untuk kepemimpinan sendiri juga aku nggak sendiri. Jadi aku dibantu oleh 2 temanku ini, yang ketua angkatan dan wakil ketua angkatan satunya. Iya. Terus ditambah sama teman-teman dari 24 ketua dermaga. Jadi ya untuk memimpin itu aku nggak sendiri dan mereka membantu aku, jadi saling melengkapi gitu. Oke, jadi hikmah yang bisa diambil karena kamu udah percaya nih dengan jalan takdirnya seperti apa. Jadi berarti bisa dikatakan Allah itu atau Tuhan kita itu udah memberikan suatu kepercayaan. Jadi Benar. insya Allah bisa untuk melakukannya. Apalagi dengan kebersamaan dengan teman-teman lainnya ya. Iya benar. Jadi kita nggak sendiri guys. Kita tuh sebetulnya di dunia ini tuh nggak sendiri. Kita bisa melakukan apapun itu. Kita bisa minta tolong dengan orang karena kita juga makhluk sosial. Betul. Oke nih, selama menjadi wakil ketua angkatan Arkatam Alexander. Oke. Angkatan kita namanya Arkatam Alexander. Nah itu tentunya kan kita punya tujuan kan. Seorang maba ini melakukan suatu ospek itu punya tujuan untuk mengerjakan seluruh tugas-tugasnya dengan baik supaya kita bisa lulus. Nah, bagaimana cara kamu untuk memotivasi teman-teman dan mengorganisir teman-teman seangkatan itu? Oke, kalau dari aku sendiri motivasinya ke teman-teman itu kayak kita itu di sini bareng-bareng. Kita tuh sama-sama satu nasib. Terus kita juga memiliki tujuan yang sama karena kan kuliah. Jadi kalau ini yang udah dipilih berarti itu yang harus ditanggung jawabin gitu. Jalanin aja apapun tantangannya, itu pasti nanti ada jalan keluarnya kok. Nanti pasti udah bakalan berlalu gitu. Jadi kalian gak usah takut. Soalnya lagian yang menjalanin tantangan itu kan kita bareng-bareng gitu, gak sendirian. Terus kalau buat ngeorganisir itu karena aku tadi bilang gak sendirian, jadinya kalau misalnya ada suatu kayak masalah atau tugas, itu kita renungin dulu, kita musyawarahin. Ini enaknya pakai cara yang mana gitu. Akhirnya kita ada jalan yang mana nih buat teman-teman gitu. Kayak misalnya memecahkan klub perbekalan kayak gitu. Terus ngerjain tugas-tugas lain. Jadi kayak kalau kita udah nemuin satu jawaban, nah itu barulah kita transfer ke teman-teman yang lain biar ngikut ke kita gitu. Jadi kayak
salah satu salah suanya. Iya, gitu. Oke, ini juga mengimplementasikan dari sila di Pancasila, yaitu sila keempat ya. Kita musyawarah dulu nih, Iya, musyawarah. Untuk bekerja sama itu tugasnya bareng-bareng, jadi dikerjakan juga bareng-bareng. Nah, ini kan nanti ini juga yang nonton ada dari teman-teman PSIK 2023 ya. Nah, teman-teman itu kan juga kemarin udah melaksanakan ospeknya. Kemarin juga udah inaugurasi dan itu keren banget. Pastinya nih teman-teman juga paham dengan apa yang kita bicarakan. Kayak gimana rasanya bekerja sama bareng, terus Iya, bener. pokoknya kebersamaan barengnya, dan memang itu menguras banyak Tenaga. emosi ya, tenaga juga, kayak mental, fisik, batin, tapi itu semua ada esensinya, ada manfaatnya. Kalian akan merasakan nantinya di kehidupan kuliah selanjutnya yang ditanamkan pada saat ospek itu nantinya akan Benar, sangat relate ya. ya seperti intinya akan menjadi mahasiswa yang tangguh gitu, karena kalian pada saat ospek bisa survive. Benar. Bisa sampai lulus. Oke, keren. Nah, selain jadi wakil ketua angkatan, yang aku baca-baca nih, Intan juga menjadi salah satu BPI. Dari BPI ini kalau ada yang belum tahu itu Badan Pengurus Inti. Jadi yang mengurusin ya inti dari suatu event itu, yakni di pengabdian masyarakat. Waktu itu masih dengan FK Fikes UB 2022. Nah, seperti yang aku mention di awal banget tadi, pengabdian masyarakat ini kan puncak dari kaderisasi dan aspek di FK Fikes gitu. Dan kita akan langsung terjun mengimplementasikan ilmu-ilmu kita mengenai kesehatan di masyarakat umum. Nah, pastinya udah banyak pengalaman nih kemarin ya. Aku ingin tanya nih, seperti yang kita tahu, Penmas ini kan persiapannya panjang banget. Nah, itu dengan kesibukan kuliah kamu yang juga sangat padat ini, gimana cara kamu untuk tetap bisa menjalankan tanggung jawab dan peran sebagai BPI Penmas? Oke, sebenarnya sama sih kayak kegiatan yang lain. Jadi kalau misal dari pagi sampai siang tuh kuliah, jadi aku fokus kuliah. Terus malamnya baru bisa ngerjain tugas-tugasnya BPI kayak rapat-rapat, terus ngerjain mekanisme-mekanisme. Nah, tapi kalau benar-benar kalau mendesak, aku nggak bisa ngerjain kegiatan lain, itu aku minta tolong untuk di backup sama BPI yang lain. Jadi BPI yang lain pun juga seperti itu. Oke, jadi yang aku tangkap nih kan pastinya banyak tantangannya ya untuk menjadi seorang BPI, terus kemudian wakil ketua angkatan, juga mahasiswa yang aktif di akademik juga. Nah, meskipun banyak tantangannya, pastinya juga banyak momen indah kan. Mungkin bisa diceritakan nih Intan, apa sih momen indahnya ini? Oke, momen indahnya itu kita nggak tahu ya, waktu kan nggak bisa diputar. Jadi waktu jadi wakil angkatan tuh kayak berasa, wah ini pertama kali aku di kuliah terus langsung jadi pemimpin. Nah itu gak bakalan aku dapetin lagi. Terus habis itu jadi BPI Penmas. Nah apalagi Penmas nih menurut aku itu adalah suatu kepanitiaan yang mendasari banget. Jadi itu merupakan contoh-contoh yang nanti akan dipakai oleh kepanitiaan lain. Kayak gitu. Basicnya ya? Iya benar, basicnya paling dasar sendiri untuk pembelajaran. Soalnya kan kita masih mahasiswa baru. Bener. Terus itu baru pertama kali sih. Jadi iya sih, aku juga setuju tentang itu. Nah, kemudian hikmah apa nih atau pelajaran yang bisa dipetik dari menjadi seorang pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin angkatan dan juga suatu event besar gitu. Oke, berarti ya hikmahnya nih sebenarnya banyak banget. Tapi ya pastinya itu aku jadi berani gitu ya, berani ngomong. Terus habis itu untuk perilaku, cara busananya, cara berbicaranya itu ditata kayak gitu. Terus aku juga bisa memimpin dan dipimpin. Terus aku juga bisa lebih menerima pendapat, terus saran, kritik dari teman-teman. Jadi bisa mengubah diri aku kayak ini loh sebenarnya yang benar. Terus akhirnya kita pikirin lagi, kita saring-saring omongan orang-orang tuh. Jadi kayak oh iya ya benar juga kayak gini. Jadi seperti itulah. Jadi mandiri gitu. Benar-benar menjadi better version of yourself gitu ya. Benar. Keren banget sih emang menjadi mengimplikasikan suatu kata bisa karena terbiasa gitu. Oke. Nah, meskipun kita tahu nih PSIK dan PSIG udah
menjadi fakultas yang baru yaitu FIKES atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Akan tetapi rantai pengabdian akan terus berjalan kan? Benar kan? Oke. Nah, bisa diberikan suatu semangat atau suatu motivasi nih kepada teman-teman FIKES angkatan 2023 yang nantinya juga akan melakukan Penmas FIKES 2023. Oke, kalau motivasi dan saran aku ya, bagi teman-teman angkatan 2023 jangan takut dan jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan. Karena di sini kita akan belajar berkomitmen dan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang udah kita ambil, kayak gitu. Terus saran aku perbanyak inovasi kalian karena pastinya kan bakalan beda banget ya dari sebelumnya, karena kita di sini dituntut untuk bisa mandiri mendirikan pengabdian masyarakat ini gitu. Oke, menjadi suatu wadah kreativitas ya. Benar. Jadi kalian bisa leluasa memberikan inovasi-inovasi baru karena ini merupakan untuk pertama kalinya Penmas FIKES 2023. Oke Intan, keren banget ini obrolan kita. Sayangnya udah harus dicukupkan sampai sini saja. Nanti bisa kita chit-chat di luar podcast ini. Oke, boleh banget dong. Oke, terima kasih ya Intan sudah berkenan untuk melakukan podcast Sahara episode 2 kali ini untuk memberikan suatu motivasi nggak hanya ke teman-teman maba 2023 tapi juga ke teman-teman sekalian yang mana akan nantinya menjadi calon nakes yang juga akan melakukan pengabdian di luar sana. Oke, terima kasih sudah menonton dan bertemu lagi di Sahara selanjutnya. Dadah, thank you Intan. Dadah, oke, thank you.